Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa bertemu dalam ibadah hari ini, meskipun kita masih beribadah secara mandiri di rumah masing-masing. Marilah kita hening sejenak untuk memasuki ibadah. Saya mengundang sedang jemaat untuk berdiri, kita menerima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Silakan duduk kembali. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami menghampiri Engkau pada hari ini. Kami datang untuk bersyukur kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, yang selalu memberikan kesempatan terbaik dalam hidup untuk menikmati setiap kasih dan berkat-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau dalam ibadah kami. Sebelum kami datang menyembah-Mu, kiranya Tuhan, kami boleh diampuni setiap salah dosa kami, sebab kami menyadari beberapa waktu yang telah lewat, dan mungkin hingga pada saat ini, ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang telah melukai hati Tuhan dan sesama kami. Ampunilah setiap salah dosa kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengajak sidang jemaat untuk berdiri, kita mendengar berita anugerah.
Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita akan menaikkan doa syukur dan pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan, memperkenankan kami untuk melayani-Mu. Kami beribadah secara mandiri di tempat masing-masing juga karena anugerah-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami agar firman yang kami baca dapat tertanam dalam diri kami, dapat diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Pembacaan Alkitab yang ditetapkan bagi kita terdapat pada kitab Keluaran, pasal 33 ayat 12 sampai dengan 23. Saya bacakan demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatku ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lalu firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sungguh mulia
Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Namun saya akan menitik beratkan firman Tuhan ini nantinya lewat Matius 22 ayat 21b. Kita merendahkan diri dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diperhadapkan kepada firman. Biarlah kami persiapkan hati kami sehingga firman ini nantinya akan boleh tinggal diam bertumbuh dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, setiap orang Kristen memiliki kewarganegaraan. Ia adalah warga negara di tempat di mana ia tinggal dan hidup. Dan menurut Alkitab, orang Kristen memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga negara di bumi ini dan warga negara di kerajaan sorga. Nah, selaku warga negara, kita pasti memiliki kewajiban, saudara. Kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap kaisar atau pemerintah, dan kewajiban yang kita harus laksanakan terhadap Allah. Nah, karena itu pada hari ini saya ingin memfokuskan kita pada Matius 22 ayat 21b yang dengan bunyi demikian. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak Roma menduduki Palestina pada tahun 63 Masehi, tiap orang Yahudi wajib membayar pajak kepada Kaisar Romawi. Dan pada masa itu ada 3 pajak tetap yang diberlakukan oleh pemerintahan Romawi terhadap jajahannya. Nah, yang pertama adalah apa yang disebut dengan pajak bumi, yang mana orang harus membayar kepada pemerintah 1/10 dari hasil kebun mereka. Dari hasil gandum misalnya, 1/5 dari hasil minyak dan anggur yang dihasilkan. Dan pajak ini dibayarkan langsung dengan barang atau bisa diuangkan atau dibayar dengan dalam bentuk uang yang setara nilainya dengan barang yang akan diberikan. Dan ada juga pajak yang disebut dengan pajak penghasilan. Dan di sini saudara, bagi orang-orang yang memiliki penghasilan, mereka akan menyerahkan 1% dari penghasilan mereka yang mereka peroleh. Dan ada juga yang disebut dengan pajak kepala, yang mana pajak ini harus dibayar oleh setiap laki-laki sejak usia 14 sampai 65 tahun, dan besar pajak ini adalah 1 dinar per tahun, yang setara dengan upah kerja harian mereka. Dan ini merupakan hal yang wajib bagi orang-orang Yahudi. Dan pajak inilah rupanya yang dipersoalkan, diperdebatkan dalam perikop ini. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudara-saudara, sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat menjebak. Maksudnya begini, seandainya Yesus melawan aturan ini, ia bisa dianggap mendukung pemberontakan melawan Romawi. Sebaliknya, seandainya ia mendukung, ia akan dianggap bekerja sama dengan musuh orang Yahudi. Nah, jadi Yesus di sini saudara telah melihat suatu kejahatan dan kemunafikan para pemimpin-pemimpin religius saat itu yang bertanya, yang mencobai dia dan yang ingin menjebak dia. Atas pertanyaan mereka ini ternyata Yesus memiliki jawaban, saudara. Yang mana jawaban ini bisa dikatakan jawaban yang cukup cerdik, saudara. Jawaban yang dapat dipahami dalam 3 cara dan terserah mereka untuk memilihnya. Nah, yang pertama, saudara, orang tidak perlu membayar apapun kepada kaisar, karena segala sesuatu itu adalah milik Allah. Yang kedua, orang pasti membayar pajak kepada kaisar, karena kaisar itu adalah bisa dikatakan wakil Allah. Dan yang ketiga, orang boleh membayar pajak kepada kaisar sambil tetap mengaku bahwa kekuasaannya relatif saja dan bahwa ketaatan kepada Allah mesti mendapat tempat yang pertama, saudara. Ingat, tempat yang pertama. Nah, atas jawaban Yesus ini, para pemimpin religius yang ingin menjebak dia rupanya tidak berhasil, tidak berkutik, saudaraku. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa sih sebenarnya yang diperbincangkan dalam perikop ini? Berdasarkan perikop memang jelas ada dua hal yang dikemukakan kepada kita, yaitu kewajiban yang harus diberikan kepada kaisar atau pemerintah dan kewajiban yang harus kita berikan kepada Allah. Saya percaya kita sudah tahu kewajiban apa yang kita berikan kepada pemerintah. Karenanya dalam nas ini saya lebih menekankan tentang apa yang wajib kita berikan kepada Allah, saudara, atau apa yang wajib saudara dan saya berikan kepada Allah. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang wajib kita berikan kepada Allah. Yang pertama, yang wajib kita berikan kepada Allah, yang pertama adalah ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah, apakah ketaatan kita kepada Tuhan? Ketaatan Alkitabiah kepada Tuhan itu berarti kita harus siap mendengar Tuhan, kita harus percaya pada Tuhan, kita tunduk dan berserah kepada Tuhan dan firman-Nya. Dalam Kisah 10 Perintah misalnya, kita melihat betapa pentingnya konsep ketaatan kepada Tuhan, saudara. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 menyimpulkan seperti ini. Siapa yang taat, maka ia akan diberkati. Siapa yang tidak taat, maka apa yang dikatakan? Ia akan dikutuk. Nah, di samping itu pula ada beberapa alasan mengapa ketaatan kepada Tuhan itu penting kita lakukan dalam hidup. Sebagai suatu kewajiban yang harus kita persembahkan, berikan kepada Tuhan. Karena, saudara, ketaatan kepada Tuhan adalah ketaatan yang mendatangkan berkat. Tuhan menghargai ketaatan saudara. Tuhan menghargai ketaatan yang kita lakukan terhadapnya. Kita ingat Kejadian 22 ayat 18 mengatakan, oleh keturunan mulah semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, saudara-saudara ini kasih Tuhan, seorang yang mendengarkan firman Tuhan, anak-anak kita yang mendengarkan firman Tuhan, atau diri kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan kita taat kepada firman Tuhan, Tuhan menghargai itu, saudara. Jadi ada penghargaan bagi orang yang taat kepadanya. Ia akan diberkati. Dan selanjutnya, ketaatan kepada Tuhan adalah membuktikan kasih kita kepadanya, saudara-saudara. Kita sering mengatakan, saya taat kepada Tuhan, saya sungguh percaya kepada Tuhan. Tetapi, actionnya mana, saudara-saudara? Ketika kita mengatakan kita taat kepada Tuhan, berarti kita harus menuruti setiap perintah Tuhan. Orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan adalah orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Nah, kemudian saudara-saudara, ketaatan kepada Tuhan itu adalah menunjukkan iman kita. Saudara-saudara, di sini kita dapat melihat tidak cukup hanya dengan memiliki iman ketika kita menjadi orang Kristen. Kita juga harus berbuat sesuatu, Bapak Ibu. Kita harus berbuat baik untuk membuktikan bahwa kita ini adalah miliknya. Iman yang tidak menunjukkan dirinya melalui perbuatan bukanlah iman sama sekali. Itu sudah mati dan tidak berguna. Sebab itu Yakobus pernah katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika engkau mengatakan dirimu taat, maka tunjukkan ketaatan imanmu itu lewat action atau perbuatan maupun tindakan kehidupan keseharian kita. Dan kemudian saudara-saudara, melalui ketaatan dikatakan, kita akan menjadi berkat bagi diri kita. Dan bukannya bagi diri kita, tetapi juga bagi kehidupan orang lain. Roma pasal 5 ayat 19 pernah katakan, ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Halo saudara, kita bayangkan. Ketaatan ternyata akan menjadikan diri kita sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan bukan itu saja, tetapi orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, orang yang selalu hidupnya tidak mau dekat sama Tuhan, saudara-saudara, ketika dia melihat ketaatan kita, mereka pun akan boleh mendekat kepada Tuhan. Mereka pun akan diberkati dan mereka akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, jadi intinya saudara, ketaatan kita adalah sebagai suatu teladan bagi orang banyak. Karena itu jadilah orang-orang Kristen yang dapat menjadi teladan bagi orang banyak. Sehingga
Tidak kita hanya saja yang dibenarkan, tetapi orang-orang pun akan dibenarkan dalam Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita taat tanpa menunda-nunda. Ketaatan itu bersifat di sini dan sekarang. Halo saudara, siapa yang hari ini masih menunda untuk taat kepada Tuhan? Siapa yang hingga hari ini menunda untuk bertobat sama Tuhan? Siapa yang hingga hari ini masih berjalan dalam jalan kegelapan dan tidak mau lagi berjalan di jalannya Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini lewat firman ini, Tuhan ingin membawa kita kembali dekat dengannya. Tuhan ingin menarik kita yang jauh dengannya. Dan Ia ingin agar kita hidup taat dan tidak pernah menunda untuk taat padanya. Mengapa? Kalau kita menunda ketaatan kepada Tuhan, maka saya yakin hidup kita akan bermasalah. Keluarga kita akan mengalami masalah. Ketika keluarga maupun diri kita menunda untuk boleh taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan selalu menunda dan berkata nanti saja. Tetapi katakan sekarang dalam hatimu, sekarang Tuhan, saya mau hidup taat dan mau hidup di jalannya Tuhan. Saudara-saudara, lalu yang kedua. Hal yang kedua yang dapat kita berikan kepada Tuhan dan wajib kita berikan kepada Tuhan adalah berikan persembahan tubuh kita dan hasil pekerjaan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata, saudaraku, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, di sini Allah ingin agar kita mempersembahkan diri kita, saudara, tubuh kita, yaitu seluruh aspek hidup kita. Allah ingin agar seluruh pribadi kita secara utuh di rumah, di keluarga, di kantor, di tempat kita bekerja, di gereja, dan di masyarakat menjadi pribadi yang menampakkan seorang yang sungguh-sungguh Kristen, yaitu yang melahirkan perbuatan baik, perkataan baik, yang memuliakan Allah dan menjadi saksi bagi orang banyak. Di samping itu pula, saudara, Alkitab pun mengajarkan kita untuk membawa persembahan yang terbaik lewat hasil pekerjaan kita, lewat berkat yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan ini merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan umat-umat Tuhan. Karena di dalam memberi persembahan, di situ umat Tuhan dapat menyatakan pengakuan imannya, bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah adalah pemilik dan pemelihara kehidupannya. Dan pada saat yang sama, dengan menyerahkan persembahan, umat menyatakan pengucapan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan, serta pernyataan sikap iman kita untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, walaupun di tengah-tengah bencana virus corona ini, saya melihat betapa dahsyat dan luar biasanya Bapak Ibu jemaat sekalian, dengan begitu bersungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan begitu luar biasanya pada musim-musim virus corona ini, saudara tetap dengan hati mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan untuk gereja kita atau gereja Tuhan. Dan hari ini saya mau berdoa, kiranya Tuhan semakin memberkati hidup saudara, pekerjaan Bapak Ibu sekalian, sehingga saudara dan Bapak Ibu akan semakin berlimpah-limpah dalam sukacita berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya itu akan menjadi suatu kenyataan di dalam kehendaknya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah.
Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka lalaku. Aku cinta padamu ya Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Yesus pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka lalaku. Aku cinta padamu ya Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah dengarkan kebenaran firman. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kehidupan kami dan jemaat. Dan pada saat ini hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan setiap pekerjaan usaha diberkati agar mereka semakin berlimpah dalam Tuhan. Yang sakit apabila berkenan dipulihkan, diberkati obat yang dimakan diminum sehingga mereka dapat sehat kembali. Yang mengalami pergumulan masalah Tuhan dikuatkan sehingga mereka tetap tegar, tetap kuat untuk melangkah berjalan dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Dan begitu pula bagi mereka yang berulang tahun perkawinan kelahiran, kiranya ditambahkan sukacita dalam hidup mereka, kebahagiaan, dan biarlah semakin berhikmat dan bertanggung jawab atas kehidupan keluarga dan kehidupan pribadi. Dan di kesempatan ini pula kami berdoa untuk setiap pelayanan gereja-Mu. Diberkatilah Tuhan, pakailah kami semua yang Kau percayakan untuk melayani, sehingga kami akan dapat bersungguh-sungguh bertanggung jawab atas pelayanan kami. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa. Namun kami yakin dan terlalu percaya bahwa Engkau mendengarkan doa kami. Sebab itu doa ini semua kami serahkan dalam nama Yesus yang telah mengajarkan para murid berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita memberikan persembahan syukur. Sebagai nas pengantar dari Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang pengasih dan penyayang, ajarlah kami untuk memberi dengan sukacita dan tulus ikhlas. Karena apa yang ada pada kami adalah berasal dari Tuhan juga, bahkan seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Berkati persembahan kami untuk digunakan dalam pekerjaan mewartakan Injil dan pelayanan. Kiranya menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 bait yang pertama dan yang kedua. Di sini aku bawa. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.